Hai Besti, aku mau sharing nih ke kalian sebuah cerita yang mind blowing dari temen, sebut aja namanya JJ gitu. Jadi ini cerita tentang dia menolak untuk ngutangin seseorang gitu. Jadi kalian yang pengen menolak ngutangi orang dan dia ngutang dengan cara seperti ini mungkin bisa kalian terapin. Jadi si JJ ini dia tuh tinggal di sebuah perkampungan gitu. Nah dia tuh ngomong kalau di perkampungannya ini tuh dramanya tuh udah ngelebihin sinetron udah kayak gitu. Sebut aja di sana tuh ada salah satu tetangga namanya Bu Desi. Bu Desi ini sebetulnya orangnya tuh ramah, supel. Dia cantik gitulah, orangnya tuh gampang akrab sama orang lain gitu loh. Tapi ada kebiasaan jeleknya dari Bu Desi ini, dia tuh suka ngutang, Bes, sukanya ngutang gitu loh. Ya Allah, kok ono ya wong kayak gini sampai heran ngono lho. Kok ono menungso sing modelan kayak gini ki. Jadi ki anak-anaknya opo ora paham. Di suatu pagi yang cerah ceria, karena Bu Desi ini sukanya mungkin ngerumpi sana sini ya, jadi dia akrab sama semua tetangga yang ada di kampungnya si JJ ini. Dia tuh berhasil ngomporin 4 orang ibu-ibu lain, 4 orang tetangganya yang lain, buat pinjem uang ke Mekar. Kalian tahu Mekar? Kalau aku sih jujur aja Mekar itu baru tahu deket-deket ini. Aku ngertinya dia cuma pinjaman aja dari pemerintah gitu loh, program pemerintah. Aku nggak ngerti sistemnya gimana. Aku baru tahu setelah diceritain sama si JJ ini. Jadi Mekar itu sistemnya kayak tanggung renteng gitu. Misal kalian pinjam duit, cairnya berapa, yang minjem itu 5 orang harus bayar angsurannya pun juga sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri gitu loh. Nah, tibalah tuh si Bu Desi dan 4 tetangganya ini tuh ngajuin ke Mekar, katakanlah mereka minjem 30 juta ya. Mereka minjem 30 juta nih. Terus tuh ACC tuh 30 juta. Akhirnya duitnya cair. Mereka dapat tuh per orang 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, sama 6 juta. Katakanlah cicilannya itu 3 juta per bulannya. Berarti dicicil 10 kalian lah ya. Berarti per orang cicilannya 600 ribu tuh, ringan ya kan. Cairlah tuh duit. Datanglah ke rekening mereka, dibagi-bagi gitu kan. 4 orang yang lain itu keren, Bes. Ada yang dipakai buat modal usaha, ada yang buat jualan baju, ada yang buat benerin warungnya, ada juga yang dipakai buat nyekolahin anaknya lagi biaya sekolah dan lain-lain itulah. Beda ceritanya sama Bu Desi ini. Si Bu Desi ini tuh random banget, random dan serandom-randomnya nek menurut gue ya, random banget. Kowe ngerti sing jenenge Bu Desi iki, Bes? DE ngejak sak keluargane lunga ning Bali. Jadi setelah uang itu tuh cair, uang yang 30 juta itu tuh cair, berapa hari kemudian tuh rumahnya tuh bener tuh sepi gitu loh, nggak ada orang, nggak kelihatan ada aktivitas ataupun apa. Terus tetangganya kan khawatir tuh ya kan, kok ini orang pada kemana, kok nggak ada gitu, nggak kayak biasanya lah ya. Ada beberapa orang yang ngecek ke sosial medianya keluarganya sih Bu Desi ini dan si Bu Desi sendiri gitu punya sosial media. Ternyata tahu nggak, mereka tuh lagi foto-foto dengan cerah cerianya di Pantai Kuta, lagi belanja ke Jogger, dan itu semua ya keluarga besarnya tuh ikut dan pasti itu makan biaya banyak banget kan, kalian tahu sendirilah dari Jawa ke Bali tuh biaya berapa. Udah kan tuh, nggak lewat lah tuh mereka liburan, udah pulang lagi, udah biasa. Terus sampailah di hari saat pembayaran angsuran ya kan. Utang mahal itu kan harus dibayar. Nyampe tuh di harinya. Si ibu-ibu ini yang berempat, mereka udah nyiapin duitnya 600 ribu. Mereka udah mau bayar kan ke sana. Terus nagih lah si Bu Desi. Bu Desi, mana? Oh, ini angsurannya. Terus dengan polos dan dia hilang ingatan atas pikniknya yang epic kemarin itu yang bermewah-mewah manja di Bali itu. Dia cuman bilang, "Duh Bu, sorry, duit angsurannya itu udah ngene, kan asem, kan males ya kan gitu." Sumpah aku ngekek banget pas saat ini. Sumpah ya Allah, kayak ngono nggak ngono ya Allah, piknik dhisik utangnya mbuh kapan ya Allah. Akhirnya karena ya udah mau dipaksa gimana orang duitnya nggak ada ya kan Bes ya. Meledaklah tuh 4 orang yang lain tuh. Ya udahlah, gimana lagi? Akhirnya mereka pakai uang pribadi mereka tuh nutupin kekurangannya si Bu Desi tadi buat dibayarin gitulah ya. Aduh pusing banget deh sama Bu Desi deh. Setelah kejadian itu akhirnya semua warga kampungnya situ jadi tahu tuh tabiatnya Bu Desi. Ternyata Bu Desi seperti itu. Utang yang tadinya mau dipakai usaha ya dikiranya ya.
ternyata malah dipakai buat foya-foya ke Bali gitu loh, Bes. Lah iki ceritane JJ sing epike, kan mau ceritane Bu Desi, cerita epike antara JJ dan Bu Desi ya toh. Di suatu sore yang cerah ceria ya kan, JJ ngemil keripik iki ning ngarep lawang, ra entuk pamali, ning ngarep rumah di teras gitulah, dia lagi makan keripik lah, ngemil gitu sambil mainan handphone. Datanglah tuh Bu Desi, tok 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 tok, assalamualaikum, iya mamahnya ada mbak, oh iya bener aku panggilin, dipanggil lah tuh mama JJ, datang tuh mamahnya, si JJ digering doang tuh, nyimak doang dia sambil makan keripik gitu di depan teras. Si mamanya ini bercakapannya gini kira-kira, Bu, kula nyuwun tulung, aku nilai sik Bu duit 200.000, engko sesuk tak balik ini sesuk aku nduk duit. Dia bilang gitu, penting banget Bu ini soalnya. Bu, aku mau pinjem duit dulu nih, penting 200.000 aja kalau ada. Tolong ya Bu, penting nih, dia bilang gitu. Mbok ECC, sing wis paham dan wis katam track record dekne minggat ning Bali wingi kuwi. Otomatis si maknya Jeje langsung tanpa pikir panjang dia langsung bilang, "Gak enek Mbak, aku gak duit." Dia cuma bilang gitu terus ditinggal tuh ngacir ke dalam. Orang lihat si Jeje lagi di depan, lagi makan keripik santai-santai. Si Bu Desi ini tuh menatap dia dengan penuh harapan gitu loh, Bes. Kayak yang, "Ah ya Allah, aku silai tondo, aku butuh." Mungkin ngono ya. Terus terucaplah dari mulut si Bu Desi ini, "Nduk, aku mbok ditulungi to Nduk, nyeleh duit 200.000. Engko sesuk tak balekno, sesuk aku entuk duit." Katanya bilang gitu. "Nduk, Nduk aku pinjem duitnya dong 200.000, besok aku balikin. Aku dapat duitnya tuh besok." Nah, Bu Desi bilang gitu. Si JJ karena mulutnya yang kayak sambel itu, kayak petasan cetek itu ya kan, dia tanpa pikir panjang dia langsung jawab, "Ya udah tuh Bu, kalau emang dapat uangnya besok, ya udah Ibu pakai uangnya besok aja, kan Ibu besok dapat duit." Dia bilang gitu. Dia bilang gitu sambil lanjut ngunyah si keripik itu. Krauk 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 krauk. Terus akhirnya si Bu Desi dengan gonduknya dan dengan lemahnya terus dia cemberut gitu kan, mencucuk manyun, ngono kayak dia melaku. Akhirnya dia pulang, Bes. Dia pulang dan gue epic sih menurutku. Maksudnya koncoku JJ sambil pikiran, "Wah, aku mau nyilai untuk duitmu sesok. Ya wis tok ketemumu sesok wae, pokoknya bayarmu sesok wae." Lagian kalau dipikir iya juga ya, logis juga gitu omongannya JJ. Kalau lo dapet duitnya tuh besok, ya udah lo makainya besok aja. Kenapa harus dipaksain hari ini dengan cara lo minjem duit dulu gitu loh. Jadi gitu sih pesanku. Maksudnya pesan buat kalian juga, kalau memang kalian butuh sesuatu atau butuh uang atau butuh apa, kalau memang besok itu dapat uang, ya udah tungguin aja sampai dapat uang besok, nggak usah minjem-minjem gitu loh. Jangan jadikan temanmu, saudaramu itu sebagai dana darurat, itu nggak baik. Oke deh, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa di follow-follow ya, biar aku tambah semangat ngontennya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao, ciao!